Saya pertanyakan kenapa P ini tidak diekspos. Semestinya tidak bisa disangkut pautkan P-nya ya. P ini masih dijadikan hal-hal yang batu loncatan gitu. Kasus dugaan akses ilegal yang dilaporkan oleh selebritis Ina Rasati tampaknya bergulir semakin panas. Terbaru, advokat Tommy Triyunanto selaku kuasa hukum Insanul Fahmi yang juga tersangkut dalam perkara ini kembali buka suara. Tommy menyoroti perkembangan proses hukum yang telah ditetapkan naik sidik, namun tak kunjung menentukan siapa tersangka dalam perkara. Ya, meski sederet saksi telah dipanggil dan diperiksa, pihak penyidik belum juga menentukan tersangka. Namun yang paling disorot oleh Tommy adalah saksi P. Lantas, seperti apakah pandangan Tommy Triyunanto terhadap keputusan penyidik yang belum menetapkan tersangka? Serta bagaimanakah pula ungkapan kekecewaan Tommy soal pendalaman terhadap saksi P? Saya pertanyakan kenapa P ini tidak diekspos di waktu pemeriksaan. Ada apa nih kan gitu. Kita kan nanya lagi kenapa sih? Karena kan kalau P aja waktu P itu diperiksa kemarin habis Lebaran kan terakhir pemeriksaan saksi itu dia bicara di media kan, ngasih penjelasan. Jadi kan kita tahu nih bagaimana sih prosesnya kan gitu. Ya ini kita masih menunggu kenapa P ini nggak dipublish untuk ditanyain keterangannya. Jadi kan kita bisa mencocokin ada apa sih sebenarnya kan gitu. Semua kan praduga, tapi kita akan merajuk kepada berbagai alat-alat bukti yang tentunya disesuaikan oleh para saksi kunci dan saksi-saksi lainnya yang juga diambil handphonenya. Kita juga masih menganalisa dan melihat pendalaman dari proses hukum laporan Inara ini. Kenapa proses pengambilan ini harus disimpan 2 bulan gitu. Itu aja, 2 bulan ini kan waktu yang lama. Jadi kalau kita bicara ini adalah satu pembukaan atau apapun itu ceritanya, nggak harus 2 bulan gitu loh. Tegas, Tommy Triyunanto menuturkan kekecewaan dan pertanyaannya soal saksi P dan tentunya hal itu tidak datang tanpa alasan. Mengingat sampai detik ini saja, siapa sosok saksi P sebenarnya belum diungkapkan secara jelas. Hal itulah yang kini memancing pertanyaan serta spekulasi di luar sana. Salah satunya, berhembus isu yang mengaitkan saksi P dengan sosok yang disebut insan telah mempengaruhi perubahan pada diri Wardatina Mawa. Lantas benarkah di balik layar saksi P sebenarnya sudah menjalani pemeriksaan? Serta bagaimanakah pula pesan Tommy Triyunanto dalam penanganan ini? Pihak kepolisian tentunya lebih ahli dan lebih lihai lah dalam proses hukum menentukan berbagai orang yang diduga kuat ya di dalam permufakatan. Saya percayalah kalau memang ini si P ini ya bekas manajer Inara ini ya, dugaan kita adalah ada arah ke sana. Tentunya pihak kepolisian pasti nanti akan merajuk ke sana. Nah, pertanyaannya pada waktu pemeriksaan katanya P kan udah dipanggil nih, katanya udah hadir, katanya informasinya daripada penyidik. Tetapi kenapa nggak dia buka suara di media gitu kan? Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu loh? Kita kan mencocokkan, ya kan?
semua kan masih praduga. Kalau memang dia yakini bahwa memang tidak ada hal-hal yang lain terhadap kasus ini, tentunya nggak perlu menghindar ataupun lari dari apa yang sekarang terjadi, karena ini kan udah publish, udah masuk ke ranah media sosial yang tentunya ini kita mengawal bareng seperti apa sih sebenarnya kasus ini sesungguhnya gitu. Jangan kita menduga-duga apa sih sebenarnya gitu kan, kita nggak tahu nih apakah si P ini handphonenya sudah diambil oleh Bareskrim. Kita juga masih nanya, dan kenapa nggak diambil, apa sih korelasinya gitu kan, karena segala sesuatu petunjuk-petunjuk yang sudah kita dalamin dan kita lihat. Kekecewaan Tommy Triyunanto soal perkembangan terhadap saksi P tentunya terasa cukup berat. Apalagi, saksi P disebut-sebut tidak sama sekali muncul ke hadapan orang banyak pasca memberikan kesaksian pada penyidik. Padahal, saksi-saksi yang lain termasuk Virgon selaku mantan suami Inara sempat menemui awak media. Sontak saja, proses pendalaman atas perkara ini pun menuai komentar orang banyak. Termasuk di antaranya pakar hukum Firman Chandra. Lantas, bagaimanakah tanggapan Firman Chandra atas laporan akses ilegal Inarasati? Serta seperti apakah pula penjelasan Firman Chandra soal potensi terseretnya saksi P? Kalau illegal access, definisi yang sebenarnya adalah kepemilikan dari CCTV tersebut itu dimiliki oleh I yang perempuan. Kemudian di hack oleh si siapa gitu. Nah itu kan baru illegal access. Kalau ini kepemilikan CCTV-nya siapa gitu kan. Yang menguasai CCTV tersebut siapa? Kalau yang memiliki kekuasaan tersebut V yang mantan suaminya, ya berarti V yang memiliki kekuasaan, namun apakah disebarkan atau tidak. Jadi P ini kalau menurut saya tidak memiliki kekuasaan pengelolaan CCTV di rumahnya gitu lah. Jadi semestinya tidak bisa disangkut pautkan P-nya ya. Jadi kalau menurut saya P ini masih dijadikan hal-hal yang batu loncatan gitu loh. Ini masalahnya P. Sebenarnya kalau kita mau lihat fundamentalnya, kan dari permasalahan awalnya siapa sih yang memiliki kekuasaan dalam CCTV tersebut gitu kan. Dan siapa yang menyebarkan? Berarti pemilik CCTV tersebut menyebarkan ke orang lain baru menyebarkan ke orang lain lagi. Mestinya begitu runutan dari penyidikan itu. Jadi tidak bisa langsung lompat gitu loh, langsung P gitu. Apakah P yang memiliki kekuasaan dalam CCTV tersebut? Ya kita nggak tahu juga. Yang tahu kan penyidik gitu loh. Di lain sisi, Tommy Triyunanto dan tim kuasa hukum Insanul Fahmi lainnya tampak tidak akan berpangku tangan saja menanti perkembangan perkara yang tak kunjung datang. Ya, ketika dihubungi oleh awak media beberapa waktu lalu, Tommy Triyunanto menjelaskan bahwa dirinya sedang mempersiapkan sebuah tim khusus, di mana tim hukum tersebut akan mengawal dengan cermat perkembangan kasus akses ilegal yang dilaporkan Inarasati. Termasuk pula memantau dengan cermat apakah terdapat indikasi rekayasa dalam video CCTV yang kini dipersoalkan itu. Kita sudah menyiapkan tim juga, tim hukum tentunya, untuk mengawal kasus ini, gitu. Mengawal kasus illegal access ini, karena ini unik sekali gitu kan. Kenapa illegal access ini bukan cuma ngambil aja. Kalau kita ngambil aja CCTV itu kita ambil doang, terus kita bawa ke pihak kepolisian, itu hal yang sangat benar ya. Yang tentunya ini mengambil satu kejadian peristiwa dan cepat diambil gitu kan.
Karena peristiwa-peristiwa itu bisa terungkap dalam waktu 1 kali atau 2 kali 24 jam. Yang tentunya lebih cepat gitu kan. Oh ini bener nggak? Lihat, buktikan, lihat, dan lain-lain. Tapi di sini kita merajuk kepada bukti ya. Ini kita nggak bicara aja ya. Itu ada editan, ada potongan, dan lain-lain. Sehingga kita menduga ini apa sih sebenarnya gitu kan. Karena ada jurisprudensi juga terhadap kasus-kasus yang lain yang membuka suatu peristiwa. Itu akhir-akhirnya ujungnya adalah adanya satu transaksional. Memantau keaslian rekaman CCTV tersebut ternyata bukanlah satu-satunya tugas yang akan dikerjakan oleh tim hukum Tommy Triyunanto. Pasalnya, tim hukum tersebut juga akan mencari kepastian soal dugaan adanya aspek transaksional dalam penyebaran rekaman CCTV Inarasati dan Insanul Fahmi. Lantas, seperti apakah penjelasan Tommy Triyunanto terkait hal tersebut? Saya juga yakin pasti akan mengarah juga ke dugaan kita ada transaksional, pasti ke situ. Karena kenapa? Karena yang namanya satu tindakan jahat yang akan dibuka dan akan dilihat itu nggak begitu modelnya. Begitu diambil dia ada hal-hal yang menyangkut transaksional lagi. Nah tadi dibuktikan kepada bentuk transfer tadi. Apakah itu transfer dari para apakah betul itu dari brand ambassador atau dari bagaimana iklan-iklan dan lain-lain, yang tentunya uang itu kemana sih hasilnya, itu juga perlu kita dalamin gitu loh. Uangnya kemana sih? Kalau memang uangnya misalnya ya, saya nggak tahu nih, misalnya ke Mawar, terus ada lagi nggak sih uangnya ke siapa kan gitu, itu kan transaksional. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan perkara akses ilegal yang dilaporkan oleh Inarasati telah bergulir liar kemana-mana. Bahkan, banyak nama yang kini harus ikut terbawa-bawa. Seperti salah satunya, Virgon selaku mantan suami Inara. Di lain sisi, laporan ini juga menarik perhatian antara pihak penyidik tak kunjung menetapkan tersangka, walau keputusan naik sidik sudah ditetapkan sejak lama. Lantas, bagaimanakah pakar hukum Firman Chandra menyikapi ini semua? Mungkinkah pula proses pendalaman laporan serupa memang terbilang sulit menemui titik terang? Polisi saya meyakini agak sulit ini untuk menentukan terlapor bisa menjadi tersangka. Karena alat bukti yang kita sebut saksi fakta, alat bukti dokumen, baik dokumen yang kita sebut teks atau mungkin WA atau WA group atau apapun, ini belum didapatkan. Karena kalau polisi sudah dapatkan, hitungan 1 bulan 2 bulan itu bisa langsung menjadi tersangka terlapor tersebut melewati sebuah gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, kemudian wasidik, ada propam, dan ada kasubditnya biasanya, kemudian bidang hukum dari kepolisian tersebut. Mereka adu argumentasi, kalau memang ternyata ada unsur pidananya, baru dinaikkan tuh terlapor menjadi tersangka. Dugaan saya, polisi sampai berbulan-bulan belum melakukan gelar perkara, karena alat bukti permulaannya masih kurang terus. Ini dugaan nih, karena saya pengalaman di bidang itu gitu. Jadi mereka lagi mencari cara agar alat bukti itu muncul, baru melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh lintas sektoral, termasuk propam di kepolisian tersebut, wasidik, bidang hukum, penyidik sama kasubditnya biasanya. Nah itu yang bisa saya katakan, jadi tidak bisa ujuk-ujuk penyidik menyatakan seseorang terlapor, naik statusnya menjadi tersangka tanpa ada alat bukti, tanpa ada gelar perkara di lintas sektoral di kepolisian tersebut.
Pasti kita pengen ekspresinya. mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.